Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Gita Juliana dengan ujung NIM 058 Ilmu Kelautan Angkatan 23 Universitas Sriwijaya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi atau memenuhi laporan video penginderaan jauh batimetri dengan praktikum penginderaan jauh kelautan. Sebelumnya, batimetri itu apa sih? Jadi batimetri itu merupakan salah satu aplikasi dari penginderaan jauh yang berfokus pada pengukuran kedalaman laut, danau, sungai, atau perairan lainnya secara tidak langsung sesuai analisis data yang diperoleh dari sensor-sensor yang terpasang pada pesawat udara atau satelit. Nah, kemudian di pengenalan ini kita akan menggunakan band berwarna merah, biru, hijau, dan inframerah dekat. Lalu untuk masing-masing band tersebut memiliki panjang gelombang, yaitu contohnya seperti yang warna merah itu panjang gelombangnya 665 nm, yang hijau itu 560 nm, dan yang biru itu 490 nm. Nah, di pengolahan kali ini itu kita menggunakan 3 software, yaitu Snap, ArcGIS, dan SDB. Langsung aja kita masuk ke Snap. Di sini kita ke file, lalu open product. Kita masukkan data NTD-MS IL2 nya. Diklik 2 kali, nanti akan masuk. Nah, setelah itu kita klik kanan, lalu open RGB image window. Tunggu sampai displaynya memunculkan peta lokasi kajian kita. Nah, jika muncul seperti ini, kita pilih OK. Tunggu petanya muncul atau RGB-nya. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke raster, kemudian ke subset. Nah, jika sudah, ini kita tarik, kita perkecil ke pulau kajian yang ingin kita kaji. Seperti contohnya di sini, saya ingin mengkaji Pulau Pawang. Kemudian kalau udah, kita klik OK. Nah, kita tunggu hasil subsetnya muncul di Product Explorer. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik kanan di produk subsetnya, terus kita open RGB, lalu sini OK. Ditunggu hasil subsetnya muncul di display. Nah, setelah hasil subsetnya keluar, kita langsung lakukan koreksi salin, yaitu dengan cara ke rectangle. Kemudian kita rectangle bagian-bagian yang sekiranya terkena pantulan sinar matahari, dan pastikan itu perairan, jangan sampai terkena daratan. Nah, kemudian jika sudah, oh ya, jangan lupa hapus type point yang ada. Klik kanan, lalu delete. Yes. Kemudian kita ke optical, thematic line processing, maksud saya thematic water processing, send to coral, processing modules, dan yang terakhir decay processor. Kita klik. Nah, di sini kita pastikan tempat penyimpanannya.
nih. Kemudian kita ke processing parameter. Nah, di sini kita dapat lihat untuk mengisi sun grid areanya itu kita bisa lihat ke vektor data. Nah, kita ambil yang geometri nih, yang paling bawah. Kemudian kita pilih band 2 ke CTRL 3, 4, dan 8. Kemudian kita run. Nah, kalau muncul seperti ini, it must contain at least one polygon, itu nggak apa-apa, kita close dulu. Terus kita buat rectangle sekali lagi di bagian yang terkena pantulan sinar matahari. Kemudian ke optical lagi, automatic water, send to color, coral decline processor. Kemudian kita run. Nah, ini ditunggu prosesnya sampai selesai aja. Dan jika muncul seperti ini kita oke aja. Terus kita close. Nah, kita bisa lihat di sini hasil koreksi sanglinya udah muncul, yaitu di subset 3. Kemudian kita bakal lanjut. Kita klik kanan, data yang terakhir tadi yang hasil koreksi sanglin. Kemudian kita open RGB. Oke. Ditunggu. Nah, kalau tampilan seperti ini berarti koreksi sanglin kita berhasil. Kemudian setelah ini kita bakal lanjut ke ArcGIS. Kemudian kita add data itkabu atau SHP Indo. Add. Kita tunggu itkabu yang muncul. Nah, jika sudah, kita bakal add data juga, data hasil koreksi sanglin yang tadi kita lakukan di snap. Nah, ini kita masukkan. Kemudian kita pilih band 2, 3, dan 4. Kemudian add guys. Nah, jika sudah, nanti ini kita bisa zoom. Oh iya, untuk yang saya katakan sebelumnya itu di Pulau Pawang, sebetulnya ini ternyata di Pulau Sulawesi, daerah Sulawesi. Nah, di sini kita zoom. Kemudian kita akan melakukan composite dengan cara ke search. Kemudian kita cari composite bin. Kita pilih. Jika udah seperti ini, kita masukkan ke input rasternya itu band 2, band 3, band 4 secara berurutan. Nah, kemudian di output rasternya kita bakal simpan hasil kompositnya nanti di dalam geodatabase. Di sini kita kasih nama CB. Kemudian kita save, kemudian kita klik OK dan tunggu hasil composite bin-nya keluar. Nah, jika composite-nya sudah selesai, di sini kita bakal atur ke integral nah, kalau udah, kita lanjut masukin titik training. Kita cari dulu titik trainingnya di mana, sebentar. Nah, jika sudah, ini kita klik, lalu kita add. Hasilnya keluar di sini. Kemudian kita lanjut ke
katalog, kita cari tempat penyimpanan yang ingin kita tempatkan. Kini kita klik kanan, lalu new, lalu save file, kemudian namanya di sini saya kasih nama 3, poinnya coordinate sistemnya WGS 1584. Oke. Kemudian kita ke editor, start editing, kita bilang batimetri. Oke. Tunggu. Nah, ini langsung di continue aja. Setelah itu kita blok. Nah, kalau udah garisnya biru kayak gini, baru kita ke Windows Image Analysis, kemudian kita pilih yang hasil composite tadi, lalu lakukan masking atau pilih yang mask. Nanti hasil maskingnya bakal muncul kayak gini. Nah, berikutnya ini kita bisa uncentang semua. Nah, kalau udah nanti hasilnya bakal jadi seperti ini. Ini kita coba uncentang. Nah, datanya bakal hilang seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau udah kita langsung ke, ini kita uncentang dulu semua kecuali titik data training sama hasil maskingnya tadi. Nah, ini kita ke file, export map. Nah, kemudian di sini kita save as type, kita ubah ke TIFF, lalu beri nama. Sini saya bakal kasih nama batimetri. Nah, kemudian kita bakal save di sini. Kita save. Nah, kalau udah kita lanjut ke SDB. Nah, jika sudah buka SDB-nya, kita lanjut pengolahannya di load image. Kita open file, kita masukin file batimetri yang kita save dalam bentuk TIFF tadi. Open, load. Kemudian di load sampelnya, open file juga. Nah, yang ini kita masukin data titik training atau koordinat trainingnya. SAP data training, dan open, load. Nah, kemudian kalau udah kita yang di headernya itu kita ubah ke, nah ini di deep headernya itu kita ubah ke height depth. Kemudian untuk upper limitnya itu kita ubah ke 10. Kemudian untuk bottom limitnya itu di 0. Setelah itu kita ke gen passing option, load. Ya, ini udah sesuai sama yang diperintahkan, 75%. Untuk deep headernya itu kenapa nggak pakai yang MSL? Karena di sini nggak ada pilihannya bangka, jadi pakainya yang high deep seperti yang dicontohkan waktu praktikum. Kemudian untuk regression methodnya ini kita ubah ke random forest, load. Kemudian ke generate prediction, dan jika sudah kita ke save into file. Kemudian mode data type nya itu tetap geotiff. Kemudian save file. Kemudian di save. Habis itu ini kita centang semua, kemudian save. Oke. Nah, kalau udah kita langsung kembali lagi ke ArchMap-nya.
Nah, jika sudah data training sudah dimasukkan dengan cara add data, kemudian masukkan data training yang dengan div, kemudian add. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Kemudian di sini kita klik 2 kali pada panel datanya, terus kita ke display atau symbology, kemudian kita ke classified, yes. Kemudian di sini untuk color wrap-nya kita ubah ke dari biru muda ke biru tua. Terus kita flip, klik kanan, klik colors, kemudian oke. Nah, ini hasil dari bathymetry pengolahan saya. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya yaitu dengan pengolahan bathymetry ini kita dapat melihat perbedaan antara kedalaman perairan, kedalaman di suatu perairan. Kemudian semakin gelap warna pada keterangan, maka akan semakin dalam juga yang ada di sebenarnya atau lingkungan sebenarnya. Kemudian jadi keempat algoritma itu berbeda, yaitu yang disebut Canires Neighbors itu adalah metode yang cocok digunakan untuk data kecil, tapi bisa jadi lebih lambat kalau datanya besar. Dalam artian itu penyimpanannya gitu, maksudnya MB atau KB gitu. Nah, kemudian kalau yang multiple linear regression itu bagus kalau datanya punya pola linear, tapi kalau kurang cocok kalau misalnya polanya itu lebih kompleks. Kemudian yang ketiga itu ada random forest atau yang tadi saya gunakan, itu metode yang lebih akurat atau fleksibel, tapi agak lambat dibanding metode yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada support vector machine atau SVM. Nah, kalau metode ini tuh cocok untuk data kompleks, tapi bisa jadi sulit diatur kalau datanya itu terlalu besar kapasitasnya atau penyimpanannya gitu. Untuk sarannya, mungkin untuk praktikum kalau bisa materinya jangan didouble karena lumayan menguras tenaga, baik bagi asisten ataupun juga praktikan, karena semuanya akan berdampak, baik cara penyampaian materi, cara menyerap materi, terus juga akan terkesan terburu-buru karena waktu yang singkat. Mungkin cukup sekian saran, kesimpulan, dan pengolahan data dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.